kita bisa implementasikan. Luar biasa pandangan penyampaian dari masing-masing fraksi yang memang menggambarkan beberapa hal-hal yang sangat prioritas yang perlu ditangani secara kolaborasi. Kami mencatat semua, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian saya juga sangat apresiasi dan saya pribadi sangat bangga terkait dengan proses penyusunan UPPAS ataupun APBD saat ini. Kami jajaran pemerintah daerah melakukan sedikit atau banyak perubahan terkait dengan mekanisme penyusunan UPPAS maupun APBD di 2020. Kita tidak lagi berdasarkan penyusunan perencanaan sesuai dengan kebutuhan, tapi kita berdasarkan terhadap penyusunan program-program berdasarkan pendapatan, target pendapatan, bukan penurunan PAD, tapi target penurunan PAD berbeda. Bukan terjadi penurunan PAD, tapi target penurunan untuk peningkatan PAD. Jadi kalau kita lihat trennya 5 tahun ke belakang, peningkatan realisasi PAD kita selalu naik. Tapi kita sering bicaranya kebutuhan dulu, tidak bicara target. Nah, inilah yang kami anggap di Kementerian Dalam Negeri, penyusunan APBD melalui APBD sehat. Kita berdasarkan pendapatan pada saat kita membreakdown ke dalam program kegiatan target capaian prioritas di Kota Malang. Tapi kita berdasarkan target, sehingga bukan penurunan PAD, tapi penurunan target, sehingga tidak lagi akan terjadi hal yang kaitannya dengan defisit yang didukung oleh SIP. Tapi ini berdasarkan realita terhadap program kegiatan sesuai dengan target pendapatan yang kita dapat. Itulah yang kami sampaikan di Kemendagri, kita APBD sehat, bukan berdasarkan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dari prioritas-prioritas yang dilakukan oleh OPD, tapi berdasarkan target capaian proyeksi yang memang trennya kita ketahui bersama. Ini hal yang luar biasa. Kami bersama Pak Sekda dan jajaran duduk bareng dengan ketua, akhirnya ini bisa kita wujudkan APBD sehat dalam rangka untuk mencapai target-target tertentu. Nah, ini yang luar biasa yang saya rasakan, tidak lagi kita bicara berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan pendapatan yang kita bisa realisasikan yang nyata untuk di tahun 2025. Yang pasti tadi kan kita masih bicara struktur komposisinya gitu ya, struktur komposisi anggaran. Tadi sempat kita banyak yang dari fraksi-fraksi menggarisbawahi soal proyeksi turunnya PAD, proyeksi PAD, perubahan PAD yang memang ada penurunan, diturunkan dari tahun yang sebelumnya karena memang tidak tercapai. Hal ini disebabkan kenapa kok kita akhirnya menyesuaikan proyeksi targetnya itu, karena memang menjadi salah satu pertimbangan MCP KPK ya Mas ya, bahwa pendapatan itu harus di-SK. Apabila itu tidak terpenuhi akan ada sanksi dari pemerintah pusat itu, sehingga itu yang berusaha kami jaga. Tetapi garis bawahnya adalah walaupun memang ada proyeksi yang berubah gitu dari tahun lalu, tetap kami selalu mendorong pemerintah Kota Malang khususnya eksekutif untuk kemudian melampirkan hasil studi atau visibilitas tadi berkaitan tentang sumber-sumber PAD kita, sehingga realistis, proyeksinya itu menjadi realistis gitu. Kalau memang misalkan tidak perlu diturunkan ya jangan diturunkan, tapi kalau memang sekiranya perlu diturunkan karena ada satu dan lain hal atau mungkin secara pemetaan dan analisanya itu tidak memungkinkan, boleh, asalkan analisa itu dikuatkan seperti itu. Jadi ada analisa yang jelas lah, intinya pemetaan yang jelas gitu. Nah, itulah yang menjadi garis bawah kami berkaitan tentang pendapatan. Langkah selanjutnya kita akan membicarakan secara detail pos-pos untuk penganggaran di masing-masing perangkat daerah. Itu nanti yang akan kita lakukan akan dilempar di hari Senin oleh beliau ya dari eksekutif. Nanti selepas itu kami semua akan melakukan rapat kerja bersama mitra dari masing-masing komisi.